Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani wa azakumullah, saudara-saudaraku ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tadi mendengar beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Utsaimin yang berkaitan tentang penjelasan akhlak yang mulia kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, telah kita baca bagaimana pengertian ta'arif, pengertian akhlak dan juga pembagian akhlak, dan bagaimana kesempurnaan akhlak di dalam syariat Islam dibandingkan dalam agama-agama terdahulu selain Islam. Dan juga telah kita bahas satu poin tentang majallah, yaitu pelaksanaan dan penyaluran akhlak yang baik itu yang pertama dan utama kita berikan kepada Allah. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Silahkan boleh bertanya secara langsung ataupun lewat tulisan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kenapa? Ya, betul. Baik, ayo. Apa? Baik, pertanyaannya adalah bagaimana bentuk akhlak yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam bermuamalah, berhubungan dengan tetangga. Baik, maka secara umum Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan kita di dalam surat An-Nisa tadi, dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Nah, sembahlah Allah dan jangan berbuat kesyirikan, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada para orang-orang yatim, orang-orang miskin, wal jar, dan tetangga. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mewajibkan kita untuk berbuat baik. Nah, berbuat ihsan kepada tetangga, wal jar, dan jar di sini dibagi dua, wal jari dzil qurba wal jari junub, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dan yang dimaksud tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh itu adalah kita lihat kedekatan dari sisi agamanya atau kedekatan dari sisi hubungan kekerabatan. Nah, kita punya tetangga misalnya, tetangga sekaligus ada hubungan saudara, seperti itu. Kadang-kadang kita punya tetangga dan juga masih ada hubungan sanak saudara. Maka kita berikan kebaikan yang lebih kepada tetangga kita tadi yang punya dua hubungan. Karena dia sebagai tetangga kita yang harus kita hormati, kita tidak ganggu, dan juga sebagai sanak kerabat kita. Dia punya hak sebagai tetangga dan sebagai saudara. Ada tetangga yang cuma hubungan tetangga tetapi
tidak ada hubungan kerabatan, maka kita berikan kebaikan kepada dia, tidak kita ganggu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana jaruhu la yu'min bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, seseorang itu tidak akan masuk surga kalau tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, kalau kita suka mengganggu tetangga kita, baik berupa suara ataupun perbuatan ataupun benda, membuang sampah sembarangan ataupun yang lain, segala bentuk gangguan, maka diancam oleh Rasulullah SAW untuk tidak bisa masuk surga. Nah, secara umum seperti itu, kita berbuat baik kepada mereka dan menghindari gangguan. Yang lebih lengkapnya akan kita baca nanti pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu bentuk akhlak kepada sesama. Bentuk akhlak kepada sesama itu ada dua nanti secara umum. Yang pertama, badlu an-nada, yaitu memberikan kebaikan, memberikan manfaat. Kalau kita bisa memberikan manfaat pada tetangga, memberi makan misalnya, memberikan manfaat yang lain-lain berupa tenaga atau berupa harta, berupa ilmu, kita berikan kepada tetangga kita. Ini suatu akhlak yang mulia yang pertama. Kalau tidak bisa kita memberi, maka yang kedua adalah kaful adza. Kaful adza itu tidak mengganggu. Nah, kalau kita tidak bisa memberi, minimal apa? Minimal tidak mengganggu. Tidak mengganggu tetangga kita. Dan gangguan itu bisa gangguan fisik, tangan memukul, bisa gangguan lisan dengan mencaci, merendahkan, dan bisa berupa apapun yang lain. Nah, intinya dua seperti itu. Pada tetangga kita memberikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berguna bagi dirinya. Kalau kita mampu, kalau kita bisa. Kalau tidak bisa, minimal kita diam, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Ini sudah dikatakan akhlak yang mulia kepada sesama manusia, termasuk kepada tetangga kita. Nah, seperti itu, insya Allah secara global dan secara terperinci nanti kita baca di dalam penjelasan Syekh Utsaimin tentang akhlak yang mulia kepada sesama, termasuk kepada tetangga. Nah, seperti itu insya Allah. Baik. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Mas Arif, ada pertanyaan? Iya, enggak. Nah, baik. Berakhlak kepada ahli bid'ah, ya, ahli bid'ah yang sudah sampai tahapan harus dihajar atau ditahzir karena memang dia menyebarkan kesesatannya, menyebarkan ajaran-ajaran yang jadi menyesatkan. Nah, kalau sampai memang dalam derajat seperti itu, tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kebid'ahan yang mendakwahkan kebid'ahannya sehingga perlu dihajar atau ditahzir dengan kaidah-kaidah syariat yang telah ditentukan, maka termasuk akhlak yang mulia kepada mereka adalah dengan tadi menghajar dan mentahzir mereka, tidak memberikan salam kepada mereka, menjauhi mereka dan memperingatkan umat atas kesesatan mereka. Nah, karena seperti inilah contoh dari Rasulullah SAW terhadap mereka seperti itu. Dan Rasulullah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah itu di atas
akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan sikap beliau adalah mentahzir ahli bid'ah. Maka dengan mentahzir dan menghazir, memperingatkan umat atas kesesatan itu suatu bentuk akhlak dan kasih sayang kepada mereka. Merupakan suatu akhlak dan kasih sayang kepada mereka. Karena apa? Dengan mentahzir misalnya, menghazir ahli bid'ah agar manusia tidak mengikuti kesesatan, mengikuti kesalahannya, ini meringankan. Yang pertama, meringankan dosa mereka. Meringankan dosa yang akan ditanggung oleh pelaku bid'ah tadi, ahli bid'ah tadi. Nah, kita peringatkan umat agar tidak mengikuti dia. Ini berarti kita menyelamatkan dia. Menyelamatkan kalau ada orang tetap ikut dia melakukan kesesatannya, maka dia akan menanggung dosanya. Menanggung dosanya, bertambah dosanya. Kalau kita peringatkan orang-orang tidak mengikuti, berarti kita menyelamatkan dia dan mengurangi kesalahan dan dosa-dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak memberikan salam? Kenapa kita tidak memberikan keakraban kepada dia? Ini sebagai bentuk pelajaran, ya, sebagai bentuk pelajaran dan pengobatan, sebagai bentuk pengobatan agar dia sadar, agar dia bisa bertaubat. Kenapa tetangga saya, kenapa saudara saya, kenapa teman saya sekarang tidak mau memberikan salam, tidak mau akrab lagi kepada saya? Dia akan berpikir, kemudian dia akan introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Nah, ini maka sebagai bentuk pelajaran dan pengobatan atas kesalahannya. Jadi tahzir ataupun hajar itu bukan tujuannya untuk merendahkan atau untuk membenci atau untuk balas dendam, tidak. Tetapi kita harus niatkan dalam hati kita menghajar atau kita mentahzir pelaku bid'ah itu sebagai bentuk kasih sayang. Saya menyayangi dia. Sebagai seorang muslim, dia sesat, maka saya sayang agar orang lain tidak ikut kesesatannya, agar dia sadar kembali akan kebenaran, seperti itu. Nah, jadi tahzir itu diterapkan dan dilakukan sebagai bentuk perbaikan, sebagai bentuk pengobatan terhadap suatu hal yang salah, bukan untuk mengusir, bukan untuk menjauhkan selama-lamanya, bukan untuk membenci untuk selama-lamanya, tidak. Nah, seperti itu. Berarti kita memberikan akhlak yang mulia kepada dia. Baik, nah, seperti itu insyaallah ya. Baik, kemudian yang selanjutnya bagaimana menunjukkan atau menjelaskan kepada anak tentang hadis bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia. Yang kafir bisa menjadi muslim dan yang muslim bisa menjadi kafir. Nah, sedangkan yang dipahami oleh anak itu bahwa membolak-balik itu sebagaimana membolak-balikkan telapak tangan. Nah, baik, bagaimana cara menjelaskan kepada anak? Baik, dalam permasalahan akidah, ya, dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah tidak boleh kita mentakyif atau mentamsil, memberikan permisalan atau memberikan persamaan dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Nah, kalau Allah membolak-balikkan hati, apakah seperti membolak-balikkan tangan seperti itu? Kalau tidak ada dalil yang sahih dari Allah berupa Al-Quran ataupun hadis yang sahih, juga tidak boleh kita berikan contoh membolak-balikkan dengan tangan seperti itu. Tetapi anak-anak itu tidak perlu kita jelaskan secara terperinci, ya. Anak-anak itu sifatnya kita jelaskan secara global saja, karena tingkat pemahaman mereka juga masih terbatas. Kita berikan pemahaman secara global. Nah, Allah membolak-balik
hati manusia artinya Allah itu berkuasa. Allah Maha Kuasa dan Allah itu menguasai hati-hati manusia. Ada yang diberikan hidayah, ada yang diberikan petunjuk, ada yang disesatkan. Semuanya itu atas kehendak Allah, atas iradah dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberikan petunjuk, maka akan Allah berikan petunjuk. Walaupun sekarang kafir, bisa besok atau 1 jam lagi bisa berubah menjadi muslim. Orang yang muslim bisa berubah menjadi kafir. Kita berikan penjelasan secara global saja. Intinya semuanya ini atas kekuasaan Allah, atas dasar dari semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita berikan contoh permisalan selama itu tidak ada dalilnya. Baik, seperti itu cara untuk memahamkan kepada anak. Jadi intinya tidak perlu secara terperinci, tapi secara global saja dalam permasalahan berkaitan dengan asma wa sifat ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita penjelasan secara umum selama tidak ada dalil yang merincinya. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Ada yang lainnya? Pertanyaan yang lain? Ya, Fahmi. Mempelajari apa? Permasalahan akhlak. Baik, mana yang didahulukan antara mempelajari Al-Quran dan mempelajari akhlak? Maka jawabannya bahwa mempelajari Al-Quran di dalamnya terdapat akhlak, ya. Jadi sumber utama akhlak yang mulia itu di dalam Al-Quran. Maka seseorang hendaklah dia menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka secara otomatis dia akan menjadi seseorang yang berakhlak yang mulia. Karena Aisyah pada waktu ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya akhlaknya adalah Al-Quran. Maka dia belajar Al-Quran, dia mendalami Al-Quran, dan dia curahkan banyak waktunya untuk membaca, menghafal dan membaca Al-Quran. Maka dengan modal tersebut, insya Allah secara otomatis dia akan menjadi seorang yang berakhlak yang mulia kalau dia benar-benar memahami dan melaksanakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Seperti itu insya Allah. Baik. Halo. Tentang permasalahan malu, ya, malu dalam syariat namanya al-haya. Al-haya di dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluhu, bahwa sifat malu itu mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan kebaikan. La ya'ti illa khair, tidaklah mendatangkan rasa malu itu kecuali kebaikan. Dan dijelaskan oleh para ulama kenapa rasa malu ini bisa mendatangkan kebaikan, karena kedudukan malu ini seperti kedudukan iman. Jadi seseorang yang beriman ini akan dengan keimanannya akan mencegah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Orang yang punya keimanan kepada Allah, Allah melihat, Allah mendengar, dan ada keimanan terhadap surga dan neraka, maka dengan keimanan ini akan mencegah seseorang dari perbuatan dosa dan mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Maka seperti kedudukan iman ini rasa malu.
Dengan rasa malu, seseorang bisa tercegah untuk melakukan suatu dosa dan juga mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dengan sifat malu ini. Sehingga dikatakan bahwa malu itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Karena apa? Kedudukannya seperti iman, bisa mendorong kebaikan dan mencegah suatu dosa. Baik. Secara global adalah malu sesuatu yang baik, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ada beberapa dalil-dalil yang menjelaskan ada malu-malu yang tercela atau malu-malu yang tidak baik, yaitu apa? Rasa malu yang tercela itu seperti apa? Yaitu rasa malu yang mencegah untuk memperoleh ilmu, atau rasa malu yang mencegah seseorang untuk mendapatkan al-haq, kebenaran. Ini adalah rasa malu yang tercela. Nah, di dalam Aisyah berkata, rahimahullah nisa al-ansar la yamna'uhunna al-haya minal haq. Nah, semoga Allah merahmati para wanita-wanita suku Ansar, tidaklah menghalangi rasa malu mereka untuk memperoleh kebenaran. Nah, maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau malu itu sampai menyebabkan seseorang tercegah di dalam memperoleh kebenaran atau mencari ilmu, tidak mau bertanya, saya malu tidak mau bertanya sehingga tidak dapat ilmu, saya malu untuk belajar, saya orang tua tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar Iqra, Alif Ba'ta karena malu misalnya, maka ini rasa malu yang tercela, yaitu apa? Rasa malu yang menghalangi dirinya akan kebenaran, akan apa? Kebaikan. Baik. Dan juga Mujahid pernah berkata apa? La yanalul ilm al-haya'u wal mutakabbir. Nah, tidak akan memperoleh ilmu seseorang yang apa? Pemalu dan seseorang yang sombong. Nah, orang yang sombong dan orang yang sangat pemalu itu tidak akan bisa memperoleh ilmu. Nah, maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang rasa malu yang tercela adalah rasa malu yang mencegah tadi seseorang dari memperoleh ilmu atau memperoleh kebenaran. Atau bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah penakut gitu ya, bukan pemalu. Tapi dia punya istilahnya itu penakut, tidak mau bertanya karena takut, tidak mau mencari ilmu karena takut, seperti itu. Baik. Nah, baik, itu tentang malu dan secara global maupun rasa malu yang apa? Yang tercela adalah dobitnya seperti itu. Baik. Nah, bisa dipahami? Allah Ta'ala bisa. Baik, pertanyaannya apakah orang yang mengaku salafi semuanya masuk surga? Baik, orang salafi semuanya masuk surga. Baik, kalau pengakuannya itu dibuktikan dengan amal perbuatannya, bahwa pengakuan lisannya atau bibirnya itu tidak hanya sekedar ucapan, tetapi juga dibuktikan dengan hatinya. Nah, karena pengakuan itu lisan, perlu ada bukti yang lain, yaitu hati, keimanan dan apa? Pembenaran di dalam hati, dan juga praktek amalan badan. Nah, dengan iman dan juga amal soleh, seseorang meyakini bahwa salafi adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dia meyakini kebenarannya, ini yang benar, ini yang jalan yang terbaik, dia yakini dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan di lisannya, saya seorang salafi, saya seorang sunni, seorang ahli sunnah.
kemudian dipraktekkan dalam amalan perbuatan sehari-hari. Setiap datang Al-Quran dia laksanakan, setiap datang sunnah dia praktekkan dengan pemahaman salaful ummah, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan perbuatan-perbuatan tersebut dari kesyirikan dan yang lain-lain, insya Allah dia akan masuk surga. Dan masuk surga terbagi dua. Masuk surga dukhulan awaliyan, bisa masuk surga secara langsung tanpa melalui proses siksa di neraka, ataupun masuk surga setelah melalui proses siksa di neraka sesuai dengan kemaksiatan. Kalau dia terjatuh dalam dosa dan belum bertaubat sampai dia meninggal, maka tahta masyiah, dia di bawah kehendak Allah. Kalau dia dikehendaki dimaafkan, bisa masuk surga secara langsung, ataupun kalau Allah kehendaki disiksa, akan tapi nanti suatu hari akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW masih ada wahyu turun yang menjelaskan tentang kejujuran taubat seseorang. Seperti kisah Ka'ab bin Malik, Allah turunkan wahyu tentang taubatnya. Dia sudah bertaubat dengan taubat yang jujur, yang shadiq. Maka para sahabat pun menyambut dan menyambut taubat dengan gembira. Bagaimana zaman sekarang? Kalau zaman sekarang tidak ada wahyu lagi yang turun yang bisa menjelaskan kepada kita tentang kejujuran taubat seseorang. Maka kita sebagai manusia itu dibebani untuk memberikan hukuman atau memberikan apa? Memberikan pandangan secara luar, secara zahir. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau secara lisan bersyahadat dan amalan luar badannya sholat, seperti itu. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita, diterangkan oleh para ulama, bahwa kita manusia itu yang dibebankan kepada kita adalah hukuman secara luar, yaitu menghukumi orang secara luar, secara perbuatan luar. Sedangkan hati
hanya Allah yang tahu. Wa hisabuhum indallah. Perhitungan hati itu di tangan Allah. Nah, maka seperti itu kita dalam menghukumi seseorang kita lihat secara luar. Secara luarnya, kalau dia mengaku bertaubat, maka di dalam Islam sudah ada keterangan atau ketentuan syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat yang terkabul atau yang diterima oleh Allah itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya syarat-syarat taubat itu yang utama ada 3. Yang pertama an-nadam. Dia menyesal atas perbuatannya yang lampau, yang telah lalu. Sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu, dia menyesal. Dia merasa menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal dan saya bertobat atas apa-apa yang telah lalu yang terjadi pada diri saya. Ini yang pertama. Dia harus menyesal. Kemudian yang kedua, ikhla, yaitu pada zaman sekarang dia melepas atau menjauhi perbuatan dosa itu. Pada saat ini, zaman sekarang, apa-apa yang telah lalu setelah dia menyesal, maka pada saat ini dia harus tinggalkan, dia harus jauhi. Misalnya dulu dia mencuri, maka pada hari ini dia harus menjauhi dan meninggalkan dosa pencurian tadi. Kalau zaman dulu dia melakukan perbuatan bid'ah, dia jauhi perbuatan bid'ah tadi. Kalau dulu dia berbuat maksiat, saat ini dia harus menjauhi, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, ini pada zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, pada zaman yang akan datang, dia harus berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulang apa-apa yang terjadi pada masa lalu. Ini 3 syarat diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadam, menyesal yang telah lalu, kemudian melepas dosa-dosa pada saat ini, kemudian yang akan datang dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau syarat-syarat tersebut terpenuhi, yaitu ikhlas juga, kemudian kalau dosanya berhubungan dengan manusia, dia harus kembalikan hak-hak mereka. Misalnya harta dia kembalikan, pernah memukul, maka dia minta maaf, pernah menghina, dia minta maaf kepada sesama manusia. Maka kalau dia sudah lakukan semua syarat-syarat tadi, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim melihat saudara kita lihat secara zahir, secara luarnya, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat tadi. Kalau sudah terpenuhi, maka ya kita terima, kita sambut taubat itu dengan baik. Nah, kita anggap sebagai saudara lagi, sebagai saudara kita sama muslim. Nah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau kita suka diri kita dalam keadaan ahlu sunnah, dalam keadaan taat, maka juga kita menyukai orang lain dalam keadaan taat, dalam keadaan seorang ahlu sunnah seperti itu. Nah, intinya kita menghukumi secara luar, secara zahir. Selama zahirnya bagus dan sesuai dengan syarat-syarat tadi, maka kita terima, kita sambut taubatnya dengan baik. Nah, sedangkan batinnya, hatinya itu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Nah, insyaallah seperti itu, ya. Paham, insyaallah. Nah. Baik, nah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah karena sudah mau hujan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.